Shalom dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Selamat menikmati. Shalom semuanya, masih bersama saya Elia Setiawan di Nasam Channel. Channel yang memiliki visi untuk memuridkan generasi. Saat ini, saya ingin memberikan materi aja, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk anak kelas 5 SD. Dan materi kita pada hari ini itu adalah mengapa manusia berdosa. Pelajaran 1 di kelas 5. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak Bapak, untuk memulai pelajaran kita, Bapak ingin bertanya nih, apa sih dosa itu? Apakah dosa hanya sekedar kesalahan yang kita buat? Sebagai contoh, ketika adik-adik mengerjakan ulangan, misalnya saja ulangan matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 3, adik-adik menjawab salah. Apakah itu bisa disebut dosa? Tentu saja tidak, bukan? Makanya, dosa bukan hanya sekedar kesalahan yang kita buat. Dosa jauh lebih daripada itu. Dosa itu berasal dari kata hamartia. Dan arti hamartia adalah meleset. Tidak tepat sasaran. Sama seperti ini, ya. Sama seperti ketika ada lubang sasaran di situ, sasaran anak panah, tetapi semua anak panahnya meleset tidak kena sasaran. Itulah dosa. Tetapi meleset dari apa? Kalau kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 4, di sana dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa itu melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, dosa itu meleset dari firman Allah. Apapun juga yang itu melanggar firman Allah, itu dosa. Apapun juga yang tidak sesuai dengan hukum Allah, itu adalah dosa. Nah, sekarang mengapa manusia bisa berdosa? Nah, Bapak ingin cerita nih, asal mula dosa. Anak-anakku, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dan mereka diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Dan pada mulanya, manusia ini masih belum mengenal dosa. Kemudian, Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah, dan Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Dan Adam dan Hawa juga memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan yang lain, dan juga bahagia bersama dengan Allah. Nah, di tengah-tengah Taman Eden itu, di tengah-tengah Taman Eden, Allah menempatkan pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua buah dari pohon di taman itu boleh Adam dan Hawa makan, kecuali buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu tidak boleh mereka makan, karena Allah memberikan perintah seperti ini. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah engkau memakannya. Kejadian 3 ayat 2-3. Karena apa? Jika kamu memakannya, kamu pasti mati. Perintah dan larangan Tuhan ini sangat jelas.
Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Dan bagi Adam dan Hawa, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Tapi anak-anakku, iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Dan iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa ular adalah binatang paling licik dari segala binatang yang ada. Dan ular datang menghampiri dan menggoda Hawa. Dengan cara apa? Memutarbalikkan firman Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pada saat itulah dosa masuk ke dalam hidup mereka. Dan tidak hanya dosa masuk ke dalam tubuh mereka, rasa takut dan gentar juga menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Awal dosa adalah ketidaktaatan. Ketika manusia memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Itulah awal dosa, yaitu ketidaktaatan. Nah, sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Adam dan Hawa sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Oleh karena itu mereka lari dan sembunyi dari hadapan Allah. Lalu Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara untuk membuat pakaian. Mereka juga ketakutan karena telah melanggar perintah Tuhan. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Mereka bersembunyi. Namun anak-anakku, tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Allah menemui mereka. Kemudian Allah membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang. Tidak hanya itu, Allah juga mengusir Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa tidak boleh lagi tinggal di dalam Taman Eden itu. Adam dan Hawa mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Bahkan untuk menjaga taman itu, Allah menempatkan 2 malaikat kerub di pintu taman dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga supaya manusia tidak bisa masuk ke dalam taman dan mengambil buah kehidupan. Nah, anak-anakku, ternyata dosa itu mengakibatkan hal yang tidak baik. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka tidak bisa lagi tinggal di dalam taman yang begitu indah. Dan tidak hanya itu, Allah juga memberikan hukuman akibat dosa yang mereka lakukan. Dan hukumannya tidak main-main. Yang pertama, Allah memberikan hukuman kepada Adam. Dan ini bisa anak-anakku baca di dalam Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia. Dikatakan di sana bahwa Adam akan bersusah payah mencari rezeki. Jadi ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, Allah menghukum mereka. Adam bersusah payah mencari rezeki. Tidak hanya Adam, Hawa pun juga menerima hukuman. Hukumannya adalah susah payah waktu mengandung, kesakitan waktu melahirkan. Itulah sebabnya sampai saat ini, orang tua, yaitu wanita, ibu-ibu itu akan susah payah waktu mengandung, kesakitan waktu melahirkan.
Jadi anak-anak, kalau anak-anak tanya kepada mama-mama kalian, bagaimana rasanya melahirkan kalian? Wah, rasanya luar biasa tidak enak. Tetapi itulah hukuman dan itulah kebahagiaan buat mereka. Oleh karena itu, anak-anakku harus senantiasa mengasihi mamanya, mengasihi orang tuanya. Karena pengorbanan yang mereka lakukan untuk anak-anakku semuanya. Nah, kita kembali ke sini. Ternyata tidak hanya Adam dan Hawa, ular pun juga menerima hukuman. Hukumannya adalah bahwa ular mulai saat itu akan berjalan dengan perut dan makan debu tanah. Dan itu akan terjadi seumur hidup mereka. Ular mulai saat itu akan berjalan dengan perut, akan menjadi binatang melata. Dan ternyata bumi pun juga mendapat hukuman dari Allah. Tanah dikatakan menjadi terkutuk dan mengeluarkan semak duri. Nah, berarti sebelumnya Allah menciptakan tumbuhan, itu semak dan duri belum ada. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bumi, tanah akan mengeluarkan semak duri. Jadi tidak enak ya, hukuman dosa itu. Dan tidak hanya itu saja, dosa juga mengakibatkan penderitaan yang luar biasa yang harus dialami oleh manusia. Ada beberapa akibat dosa yang harus diterima manusia. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah terputus. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa secara langsung berkomunikasi dengan Allah. Manusia bisa secara langsung bercakap-cakap, berhubungan dengan Allah. Tapi ketika dosa yang dilakukan manusia, maka hubungan dengan Allah itu terputus. Manusia tidak lagi memiliki hubungan yang langsung dengan Allah. Dosa memisahkan itu. Sama seperti boleh ibaratnya adalah jurang. Jurang dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dan tidak hanya berhenti di situ. Ada kematian rohani yang harus diterima oleh manusia. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa ialah maut. Maut di sini adalah kematian kekal di neraka. Dan itu adalah hukuman yang memang manusia harus terima. Tetapi nanti ada kabar baiknya. Kabar baiknya, kalau nanti anak-anak mengikuti semua pelajaran di kelas 5 ini dengan baik, maka nanti anak-anak akan belajar bagaimana supaya terhindar dari kematian rohani ini. Karena ada satu pengorbanan Yesus Kristus yang dilakukan untuk menebus dosa kita. Nanti kita akan belajar itu lebih jauh lagi. Kita kembali ke di sini. Akibat dosa yang ketiga adalah kematian jasmani secara perlahan-lahan. Ketika Allah berkata bahwa ketika kamu memakannya, maka kamu akan mati. Dan itu adalah kematian yang memang harus dialami oleh manusia. Memang tidak kematian secara jasmani langsung pada saat itu, tetapi manusia akan mengalami kematian jasmani secara perlahan-lahan. Manusia umurnya tidak akan langgeng. Manusia akan mengalami yang namanya debu kembali kepada debu. Kematian jasmani secara perlahan-lahan. Dan akibat dosa yang keempat adalah gambar dirinya rusak. Pada waktu Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini berarti apa? Bahwa sifat-sifat Allah itu ada dalam diri manusia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dirinya menjadi rusak. Sifat-sifat tadi itu tercemari karena dosa. Allah yang kudus, yang suci, yang baik, yang maha kasih, yang tadinya sifat-sifat itu ada dalam diri manusia. Bagaimana manusia tadinya suci, tidak berdosa, mengasihi, ya kan? Akhirnya apa? Tercemari. Gambar diri manusia di hadapan Allah itu menjadi rusak. Dan ini sungguh mengerikan. Oleh karena itu jangan main-main dengan dosa. Dan sebagai kesimpulan kita pada pelajaran hari ini adalah bahwa manusia itu berdosa karena tidak menaati perintah Tuhan. Karena awal dosa ialah ketidaktaatan. Padahal Allah menghendaki kita selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya.
Oleh karena itu pada hari ini, mari kita ambil komitmen untuk senantiasa taat, untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa sekali lagi. Allah yang pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu untuk taat dan setia mendengar perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Bapak, itulah materi kita tentang mengapa manusia berdosa. Kalian sudah mengerti mengapa manusia berdosa? Karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Nah, sampai ketemu minggu depan ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian video pembelajaran dari Bapak. Nantikan video pembelajaran lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.